Baik Bapak Ibu, peserta seleksi P3K tahun 2021 yang sekarang sedang memasuki di seleksi tahap 2 ya. Nah, di sini saya akan mencoba membantu Bapak Ibu yang masih banyak ternyata mengalami kebingungan bagaimana cara menentukan apakah skor yang Bapak Ibu peroleh itu memenuhi passing grade atau tidak, Bapak Ibu berhak lolos atau tidak. Nah, ini saya akan bantu nanti mulai dari nilai yang terpakai. Kalau Bapak Ibu sebelumnya ujian di tahap 1, sekarang ujian lagi di tahap kedua, skor mana yang nanti layak untuk dipakai. Kemudian Bapak Ibu bisa memprediksi Bapak Ibu lolos atau tidak. Kalau misalnya Bapak Ibu di sekolah itu tanpa pesaing, sudah bisa menghitung dari sekarang. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada pesaing, kalau sudah tahu skor pesaingnya, Bapak Ibu juga nanti sudah bisa memprediksi Bapak Ibu lolos atau tidak. Kemudian yang terakhir, ada juga yang bertanya, kalau Sherdik dengan Sherdik bersaing bagaimana? Ya, nanti ini sangat gampang menghitungnya. Nah, perlu juga Bapak Ibu ketahui, di sini saya untuk membuat perhitungan ini berdasarkan juknis atau peraturan Permenpan RB dan keputusan Menpan RB nomor 1127, 1169 dan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Karena inilah juknis yang dipakai di tahap 1. Karena tidak ada sekarang juknis baru yang keluar, maka peraturan-peraturan tahap 2 ini masih menggunakan peraturan tahap 1. Itu Bapak Ibu paham dulu. Cuma bedanya di tahap 2 ini sekarang tidak ada istilah induk non-induk. Ya, sudah jelas di Permenpan RB ini. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu tidak percaya silahkan cek. Tidak ada induk non-induk berarti Bapak Ibu tarung bebas. Sehingga sekarang yang mempunyai Sherdik ya, yang dari sekolah swasta ataupun lulusan PTG sebenarnya peluangnya sangat besar, tetapi tidak 100% pasti akan lolos karena ada aturan juga passing grade yang harus terpenuhi di semua tes itu. Baik Bapak Ibu, saya akan langsung sekarang ke ini yang nilai yang mana akan dipakai. Nah, saya misalkan di sini Sembara dan Farida itu mengikuti tes di tahap 1. Skor yang diperoleh untuk Sembara itulah 320 murni untuk teknisnya. Karena tidak mendapatkan afirmasi apa-apa, maka skor akhir teknisnya tetap 320. Kemudian mansosnya 190, wawancaranya 38. Saya misalkan semuanya ini ya adalah jurusan PGSD. Bapak Ibu nanti lihat di Kemenpan RB-nya itu, karena di tahap 1 kemarin banyak yang gugur di kompetensi teknis, sehingga pemerintah membuat lagi Kemenpan RB baru yang 1127 membagi passing grade itu menjadi 3 kategori. Untuk PGSD itu passing grade untuk P1-nya ya kategori 1 itu adalah 320. Ini ada aturan yang awal. Kemudian untuk yang kategori 2-nya untuk teknis jadi 0 ya. Ini hanya berlaku bagi yang berumur 50 tahun ke atas. Mansosnya berkurang 20 poin dan wawancaranya berkurang 4 poin. Dari awalnya mansos itu 130, wawancaranya 24. Dan ada kategori 3. Nah, kategori 3 ini berkurang passing grade-nya sebesar 50 poin. Nah, tapi ada yang juga bilang ini adalah afirmasi sebesar 10%. Ya boleh juga sih skor Bapak Ibu ditambah 10%, artinya bertambah 50, boleh juga dikatakan seperti itu. Tapi sebenarnya adalah pengurangan passing grade. Sekarang balik lagi ke sini, total skornya Sembara itu menjadi 548 ya, berdasarkan nilai-nilai yang dapat. Sehingga kalau kita lihat skor teknisnya sudah memenuhi passing grade, mansosnya sudah, wawancaranya sudah, sehingga si Sembara ini mendapatkan keterangan sebagai P1. Dia berarti memenuhi passing grade kategori 1. Kemudian Farida skor murninya 260, kemudian karena mendapatkan afirmasi Sherdik dan afirmasi umur, maka skor akhir teknisnya adalah 500. Ya, ini penentuannya adalah tinggal tambahkan skor murni dengan skor afirmasi yang diperoleh. Nah, karena ini skor Sherdiknya sudah 500 maksimal, maka di sini kalau kita jumlahkan lebih dari 500, tetapi skor akhir teknisnya tetap 500 karena itu sudah poin paling tinggi. Nah, sekarang tinggal lihat di mansos dan wawancara. Nah, di mansos Farida ini tidak memenuhi passing grade di kategori 1 karena mansos kategori 1 itu adalah 130, sedangkan skornya adalah 125. Sedangkan wawancara yang memenuhi passing grade. Nah, saya misalkan si Farida ini adalah peserta
yang berumur 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas berarti si Farida untuk mansosnya ya, yang 50 tahun ke atas itu kan dia akan berada di kategori 2. Mansosnya kan menjadi 110. Sehingga sekarang skornya menjadi memenuhi passing grade. Sehingga nanti keterangannya si Farida ini adalah P2. Berarti dia memenuhi passing grade kategori 2. Tapi kalau si Farida ini umurnya di bawah 50 tahun, maka si Farida ini menjadi TL, tidak lulus. Kenapa? Skor mansosnya tidak memenuhi. Kita lihat. Yang di bawah 50 ya, masuk di K1 tidak, di kategori 3 juga tidak. Jelas ini Bapak Ibu. Di tahap 1, kedua-duanya ini memenuhi passing grade tetapi tidak lolos. Mungkin karena bukan guru Indo pada saat itu, atau mungkin kalah bersaing saat di tes tahap 1. Nah sekarang Sembara dan Farida mengikuti lagi tes di gelombang kedua, di mana Sembara mendapatkan skor murni 280 untuk teknis, mengalami penurunan dibandingkan gelombang 1. Ini 280. Kemudian mansosnya juga mengalami penurunan 10 poin. Wawancaranya juga mengalami penurunan sebesar 32 poin jadinya, sehingga skornya sekarang menjadi 492. Tetapi kalau kita lihat Sembara ini saya misalkan umurnya di bawah 50 ya. Kalau kita lihat di kategori 1 teknisnya tidak memenuhi passing grade karena skor akhir teknis tetap 280. Sembara ini tidak dapat afirmasi. Sehingga Sembara itu masuk sebagai P3 di sini keterangannya. Artinya memenuhi passing grade kategori 3 karena kategori 3 itu skor teknisnya passing grade-nya ya cuma 270, sedangkan ini 280, memenuhi passing grade. Kemudian si Farida sama, setelah ujian lagi di tahap 2, skor teknisnya turun menjadi 210. Tetapi karena mendapatkan afirmasi cerdik dan umur, sudah pasti skor teknis akhirnya akan sama dengan di tahap 1, tetap 500. Tetapi di tahap 2, skor mansosnya mengalami kenaikan menjadi 135, di mana awalnya 125. Tapi skor wawancaranya turun menjadi 36. Tetapi kalau kita lihat skor akhirnya menjadi 671, lebih tinggi daripada yang di tahap 1. Sehingga kalau kita lihat sekarang skor teknis, mansos dan wawancara si Farida ini memenuhi kategori 1 ya. Nah, sekarang pertanyaan Bapak Ibu, yang mana nanti yang akan terpakai? Ini diatur di dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 di pasal 34. Ini Bapak Ibu, jangan jelas sekali di sini bahwa nilai yang terpakai itu adalah nilai seleksi kompetensi 1 atau nilai seleksi di kompetensi tahap 2 dengan catatan memenuhi nilai ambang batas dan peserta seleksi memilih jabatan dan bentuk pendidikan yang sama dengan sebelumnya. Nah, ingat yang dipilih ini adalah nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Ya, ini berlaku akumulatif, tidak terpisah-pisah. Maksudnya begini Bapak Ibu, skor akhirnya ini yang nanti akan lihat mana yang lebih tinggi, tidak dipisah-pisah dia. Misalnya di tahap 1, nah kalau kita lihat ini, misalnya di tahap 1 skor 125, di tahap 3 135, nanti dipilih yang 135 ini untuk manajerial sosial kulturalnya tidak, tetapi berlaku akumulatif. Mana nanti skor yang paling tinggi itulah yang akan dipakai. Jadi jelas Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu sudah bisa memprediksi skor mana nanti yang akan dipakai dalam penentuan di tahap 2 bagi Bapak Ibu ujian di tahap 1 dan di tahap 2. Kemudian sekarang saya akan masuk ke peserta tahap 2 tanpa pesaing. Misalkan yang tadi saya masih pakai datanya si Sembara dan Farida. Skornya saya ubah untuk yang di murni ya. Nah, si Sembara sama, murninya tetap 320, sosiokultural 170, wawancara 138. Ini menjadi skor akhirnya adalah 528. Kemudian Farida 210 murninya karena mendapatkan afirmasi sama seperti tadi, skor akhirnya menjadi 500 karena mendapatkan afirmasi cerdik, umur dan THK 2. Kemudian mansosnya 135. Kalau kita lihat di sini di PG untuk mansos dia memenuhi kategori 1 ya. Wawancaranya juga memenuhi kategori 1. Teknisnya juga kategori 1 sehingga di sini menjadi P1. Si Sembara juga sama P1. Kemudian si Basir yang peserta keempat, skor teknis murninya adalah 260, tidak mendapatkan afirmasi apa-apa, sehingga tetap skor akhir teknis adalah 260.
Kita lihat Mansos dan wawancaranya memenuhi passing grade ya, karena ini sudah lebih dari 130. Nah, akan tetapi di teknis kita lihat si Basir ini tidak memenuhi passing grade kategori 1. Tidak juga memenuhi passing grade kategori 3 ya. Yang kategori 3 itu adalah 270, sedangkan skornya Basir adalah 260 untuk skor akhir teknisnya. Sehingga si Basir ini adalah TL, tidak lulus. Nah, akan tetapi kalau si Basir ini umurnya 50 tahun ke atas, maka untuk 50 tahun ke atas dia adalah K2. Di K2 kompetensi teknis itu menjadi tanpa passing grade atau 0. Sehingga si Basir ini akan menjadi nanti keterangannya P2. Tuh Pak Ibu. Nah, si Romi skor teknis murninya 240 mendapatkan afirmasi umur 75 menjadi skor akhir teknis 315. Kita lihat Mansos dan wawancaranya memenuhi passing grade sehingga skor akhirnya menjadi 531. Ini kan tinggal jumlahkan saja. Nah, kita lihat kenapa dia masuk sebagai kategori P3. Ya, ini skor akhir teknisnya adalah 315. Teknis untuk kategori 1 320. Ya, saya misalkan si Romi ini adalah peserta yang berumur di bawah 50 tahun. Kalau di atas 50 tahun, maka karena di sini yang bermasalah adalah skor teknisnya, maka nanti akan menjadi P2 ini. Ya, karena dia si Romi itu adalah umurnya di bawah 50 tahun, maka ini menjadi P3 karena dia memenuhi passing grade kategori 3. Ini jelas di sini ya, di Kemenpan RB nomor 1127 tahun 2021. Nanti Bapak Ibu bisa cek di sini, Kemenpan RB-nya sini. Ada aturannya. Oh ya, sorry. Di Kemenpan RB 1169 Bapak Ibu. Sorry ya. Salah. Karena ini yang belakangan terbit, ini yang terakhir terbit. Yang mengatur menjadi 3 kategori, dan kategori yang dipilih untuk lolos itu yang mana saja ya, ada di sini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tanpa pesaing karena semuanya sudah memenuhi kategori passing grade baik P1, P2 maupun P3, maka semua peserta ini akan lolos. Kalau saya misalkan semuanya berada di sekolah yang berbeda, artinya di sekolahnya itu hanya peserta ini sendiri-sendiri yang melamar. Jelas Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu tinggal cari passing grade Bapak Ibu masing-masing ya, karena masing-masing jurusan kan berbeda-beda passing grade-nya. Passing grade kategori 1 dan kategori 3 kalau hasilnya Bapak Ibu di bawah 50 tahun. Kalau untuk yang 50 tahun ke atas kan itu nanti berlaku yang kategori 2, di mana teknisnya adalah 0 dapat passing grade. Mansos dan wawancaranya mengalami penurunan passing grade. Ya, sudah jelas di aturannya, nanti bisa cek. Ini ingat ya, kalau sudah sendiri-sendiri di sekolahnya. Tetapi kalau yang ketiga tadi, si Basir umurnya di bawah 50 tahun berarti tidak lulus. Karena apa? Dia tidak memenuhi passing grade kategori 1, teknisnya ya. Kategori 3 juga tidak. Kategori 2 juga tidak, karena umurnya bukan 50 tahun ke atas. Maka ini menjadi TL. Ya, gampang saja Bapak Ibu cara yang menentukan ini. Nah, ini kalau yang tanpa pesaing, oke, sudah. Sekarang yang bersaing. Ya, saya masih memakai data yang sama ya Bapak Ibu. Ya, sama. Cuma beda keterangan di sini saja. Nah, untuk sembara saya tidak akan ulang lagi. Kita lihat skor semuanya memenuhi passing grade Bapak Ibu. Dia P1. Ya, saya hapus dulu peringkat di sini. Kemudian Farida, skor teknisnya paling kecil, tetapi karena mendapatkan afirmasi cerdik akan menjadi 500, menjadi paling besar. Mansos dan wawancaranya memenuhi passing grade, ya, sehingga juga P1. Si Basir 260, 260. Ini kalau saya misalkan dulu si Basir ini umurnya di bawah 50 tahun, sehingga ini menjadi TL ya, yang kembali seperti tadi. Ini kenapa si Basir TL? Karena ini teknisnya tidak memenuhi passing grade, baik di kategori 1 maupun kategori 3 Bapak Ibu, kalau umurnya di bawah 50. Nah, si Romi skor murninya 240 mendapatkan afirmasi umur 75 menjadi skor akhir teknisnya 315. Kita lihat Mansos dan wawancaranya memenuhi passing grade. Nah, kenapa dia P3? Karena skor teknisnya tidak memenuhi passing grade kategori 1.
Lihat Bapak Ibu ya. Saya misalkan si Romi ini adalah peserta yang berumur di bawah 50 tahun. Ya, sehingga tidak masuk P2 dia. Nah, karena skor teknisnya masih kurang daripada kategori 1, maka si Romi ini memenuhi passing grade kategori 3 untuk teknisnya, di mana 270, sehingga keterangannya P3 di sini. Nah, sekarang kalau misalnya seperti ini, peringkat apa namanya? Seperti ini skor yang diperoleh, maka ini bisa diperingkat. Bisa dilihat kalau sesuai skor, ya. Kalau di sekolah tersebut formasinya ada satu saja, maka yang berhak menempati formasi itu adalah si Farida. Di sini dia peringkat 1. Kita lihat nanti pemeringkatan itu berdasarkan jumlah keseluruhan skor yang diperoleh. Ini ya, 671. Bukan berdasarkan nilai teknis murni, Bapak Ibu. Jangan salah paham. Kalau Bapak Ibu masih tidak percaya, silakan cek Permenpan RB-nya. Nah, kemudian yang lolos ya menjadi si Farida saja kalau cuma ada satu formasi di sekolah itu. Tetapi kalau ada 3 formasi, kalau ada 2 formasi, maka si Sembara ini juga lolos karena dia peringkat ke-2. Si Romi ini tidak bisa mengisi formasi di sana karena dia masuk di peringkat 3. Walaupun skornya si Romi ini lebih tinggi daripada si Sembara skor akhirnya, tetapi ingat, pengambilan peserta yang menempati formasi atau lolos formasi adalah didasarkan pada ini. P1 yang diutamakan, kalau tidak ada yang P1 baru diambil yang P2. Kalau tidak ada yang P1 dan yang P2 baru diambil yang P3. Itu juga sudah jelas di sini. Kemenpan RB yang 1169. Bapak Ibu nanti bisa cek lagi di sana. Nah, kalau formasinya ada 3, otomatis yang lolos yang ketiga itu adalah si Romi. Kalau formasinya ada 4, apakah si Basir ini akan lolos? Tidak, Bapak Ibu. Ya, tetap dia TL. Kalau si Basir umurnya di bawah 50 tahun ke atas. Nah, bagaimana sekarang kalau umurnya si Basir itu ternyata adalah 50 tahun ke atas? Maka ini akan berubah menjadi P2. Kenapa P2? Ya, karena teknis di kategori 2 itu menjadi 0. Nah, kalau formasinya ada 3, maka siapa yang berhak lolos sekarang? Yang berhak lolos adalah si Basirnya ini. Walaupun dia skor akhirnya lebih kecil daripada skornya si Romi. Ingat ya, tadi saya sudah jelaskan yang diambil duluan itu adalah P1. Baru mengambil P2, baru mengambil P3. Inilah yang nanti akan lolos. Nah, Bapak Ibu yang memiliki pesaing, nanti ya cek baik-baik skor pesaingnya. Nanti ini bisa dijadikan dasar untuk melakukan kesalahan kalau Bapak Ibu merasa dirugikan. Kemudian yang berikutnya sekarang adalah yang Serdik lawan Serdik. Ya, untuk Serdik lawan Serdik gampang saja Bapak Ibu. Cuma Bapak Ibu lihat di sini saja. Di Mansos dan wawancara. Siapa yang lebih tinggi skor di Mansos dan wawancaranya, itulah yang akan lolos. Tapi tentu skor Mansos dan wawancaranya itu harus memenuhi passing grade. Kalau tidak, ya tidak. Misalnya ini Sembara. Sama ya, skor akhir teknisnya 500 karena afirmasi Serdik. Nah, skor kulturalnya tinggi sekali 195, tetapi wawancaranya cuma dapat skor 22. Ini saya anggap semua peserta ini adalah berumur di bawah 50 tahun. Di bawah 50 tahun karena untuk wawancara itu kan harus 24 ya. Maka ini tidak memenuhi passing grade. Walaupun dia skornya paling tinggi 717. Maka dia tetap tidak lulus. Tuh Bapak Ibu. Nah, kalau untuk yang lain-lainnya ya walaupun skornya lebih kecil tetapi memenuhi passing grade, maka dia akan memenuhi kategori P1, P1, P1. Maka siapa yang nanti akan lolos? Ya tinggal lihat siapa skor akhirnya paling tinggi. Itulah yang nanti akan lolos. Nah, itu jelas Bapak Ibu. Kalau misalnya si Basir ini ternyata, si Sembara yang satu ini, ternyata umurnya adalah 50 tahun ke atas, kan dia memenuhi kategori 2. Karena kategori 2 untuk wawancara itu kan 20. Ya, saya akan ubah ini jadi P2. Oke. Sama seperti tadi, walaupun si Sembara ini skornya paling tinggi, tetapi kalau misalnya cuma diambil satu saja, ya
peserta di sekolah tersebut, maka tetap si Sembara ini masih kalah sama yang si Farida. Karena kalau kita lihat di P1 Farida lah skornya yang paling tinggi. Jadi seperti itu Bapak Ibu cara perhitungannya. Baik, demikian video tutorial ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.